Satu dan ayat yang kedua sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Ketika Atalia ibu Ahasia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan dari Yoram, saudara perempuan Ahasia, mengambil Yoas bin Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penusunya ke dalam gudang tempat tidur, yang menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Saudara, kita melihat saudara bagaimana Tuhan sedang membasmi keturunan daripada Ahab. Ya, saudara, Atalia adalah masih keturunan Ahab, saudara. Ya, yang terus mempertahankan, yang terus berjuang mempertahankan penyembahan berhala untuk tetap hadir di tengah-tengah Israel, ya, saudara. Dan ketika dia melihat kekalahan terjadi di tengah-tengah keluarga Ahab, maka ini yang dia lakukan, dia mau membunuh anak-anak raja. Ya saudara, kita tidak membahas itu, tapi saya tertarik dengan arti daripada Atalia di sini. Ya. Arti daripada Atalia, nama Atalia adalah Allah dimuliakan. Ya, saudara. Artinya, ya saudara, Atalia itu Allah dimuliakan. Tetapi yang kita lihat, bagi saudara, tidak sama, tidak sinkron, ya, antara nama dengan apa yang dia lakukan. Dia menjadi pejuang, dia menjadi pahlawan buat penyembahan berhala, buat para Baal, patung-patung Baal. Makanya ketika kebenaran ini sedang dihadirkan, dia memberontak. Ketika dia melihat Ahab, ya, dan pengaruh Ahab mulai hilang, dia marah, dan dia melakukan tindakan pembunuhan besar-besar. Sekali lagi bagi saudara, nama Atalia adalah Allah dimuliakan. Tapi kita melihat di sini nama dan tindakannya ternyata tidak sama. Dan ini juga yang menjadi perenungan buat setiap kita. Kadang-kala kita nggak sinkron. Hidup kita tidak sinkron dengan apa yang menjadi tindakan dan perbuatan kita. Tindakan kita nggak sinkron. Tindakan kita harus sinkron. Tindakan saya harus sinkron. Saya harus pastikan bahwa tindakan saya harus sinkron. Kadang-kala kita tidak sinkron, ya, pelayanan dan tindakan tidak sinkron. Pelayanannya benar, tetapi kehidupannya jadi nggak sama dengan pelayanan. Sama seperti Atalia. Ya. Atalia seperti ini sudah. Atalia namanya bagus, Allah dimuliakan, tapi tindakannya tidak memuliakan Allah. Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, tapi tindakan kita nggak sama dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Mulut kita jadi mulut yang gampang menggosip, memfitnah. Jadi nggak sama. Ya, tindakan kita sama status kita tidak sinkron, tidak berjalan bersamaan. Sama seperti Atalia. Adakah kehidupan kita masih seperti itu? Adakah kehidupan kita bertentangan dengan apa yang sebetulnya ada sama kita, dengan status kita, dengan nama kita, dengan predikat kita, tapi tidak sama, berjalannya berseberangan. Sebetulnya nama Atalia ini diberikan supaya apa? Betul-betul kehidupan ini memuliakan Allah. Allah dimuliakan lewat kehidupan pribadi, tapi ternyata nah, sama-sama kita mau lihat, kita mau sama-sama introspeksi hidup kita. Adakah kehidupan kita seperti itu? Kita gampang menilai orang lain, tetapi kehidupan kita seringkali kita nggak berjuang untuk mempertahankan itu, bahwa kita harus sama. Nama, predikat, pelayanan kita, ya sudah. Kenapa? Karena kehidupan kita bukan cuma dilihat dari nama, kehidupan kita bukan cuma dilihat dari predikat, kehidupan kita bukan cuma orang lihat dari pelayanan saya. Tapi apa? Ketika saya selesai dari pelayanan, seperti apa hidup saya? Berjalan bersamaan tidak apa yang saya lakukan dengan apa yang saya lakukan dalam pelayanan. Sama saudara, kita ibadah, tapi orang akan menilai begini, kita sesuai enggak dengan ibadah kita. Kita rajin ibadah, tapi orang dunia lagi menilai kita, melihat kita berjalan bersamaan enggak ibadah kita dengan keseharian kita, berjalan bersamaan enggak? Keluarga kita melihat itu sudah.
berjalan bersamaan. Nanti jadi batu sandungan, nanti jadi sesuatu yang jadi olok-olokan kalau apa? Kalau ini nggak berjalan bersamaan. Tuhan tolong kita ya saudara. Menarik ini saudara, karena seringkali kehidupan kita seperti itu, sama seperti Atalia. Ya, sama seperti Atalia. Sesuatu yang berbeda. Kita hidup di dunia yang di dua dunia. Ya, kita hidup di dua dunia. Sama seperti Atalia. Atalia namanya bagus, tapi tindakannya tidak bagus. Namanya memuliakan Allah, tapi sebetulnya bukan Allah yang dimuliakan, tapi dia hidupnya menyakiti hatiku. Bagian ini perlu untuk kita renungkan bersama saya, saudara. Kita perlu renungkan supaya ya jadi beres hidup kita, jadi benar hidup kita. Karena kalau kita cuma melihatnya orang lain, maka hidup kita nggak akan pernah beres. Saya pastikan hidup saya tidak akan pernah beres kalau saya hanya memperhatikan hidup orang lain, menilai hidup orang lain, tapi saya lupa memberikan waktu yang cukup untuk memperhatikan hidup saya sendiri. Adakah hidup saya ini sudah selaras? Hidup saya sudah berjalan bersamaan dengan pelayanan saya, ya. Tapi juga hidup saya harus berjalan berselaras bersamaan. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk pada bagian yang kedua, ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Ayat 4 sampai ayat yang ke-11, Saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat. 1, 2, 3. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan tentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya lah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintah kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para tentara penunggu. Haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para tentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Saudara, kalau saudara melihat, saudaraku, Imam Yoyada sedang membuat sebuah strategi. Untuk apa? Menggulingkan Atalia dan mengangkat salah satu raja, yaitu Yoas, saudara, untuk menggantikan. Ya, karena ini harus disingkirkan. Ya, kekuatan keturunan Ahab yang hanya membawa bangsa Israel kepada penyembahan berhala, ini harus dibasmi, saudara. Ini begitu kuat akar mereka, ya. Bukan cuma Ahab, tetapi keturunan ini begitu kuat. Sampai sulit sekali, saudara, untuk disingkirkan, untuk dikalahkan. Makanya, saudaraku, kita melihat Imam Yoyada, saudaraku, ketika dia mau mengangkat Yoas, itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, karena dia harus gulingkan dulu yang namanya Atalia, saudara. Dan kita melihat di sini, dan di sini kita belajar sesuatu yang sederhana, saudara. Ya. Yang saya lihat, yang saya temukan, Imam Yoyada ini bukan sembarangan. Artinya dia bukan bergerak sembarangan. Kadang-kadang ini yang jadi masalah kita. Kenapa kita banyak gagal dalam hidup?
Kita berdoa, ya, kita sertakan Tuhan dalam setiap rencana kita, dalam setiap apa yang kita kerjakan. Ya sudah, ini sama-sama kita jadi perenungan kita. Kita sertakan Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolong saya. Saya mau begini, saya mau begitu. Saya ada rencana begini, saya ada rencana begini. Tetapi maaf, saudara, kita tidak sampai masuk pada sebuah apa? Perencanaan yang matang. Kita gegabah, kita sembrono. Saya lihat, saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara, itu ada sebuah langkah demi langkah, step by step yang terancang secara detil sekali. Bagaimana orang-orang pasukan Karni itu sudah dikerahkan dengan cara yang betul-betul tertata dengan rapi. Kalau habis melayani, kamu datang begini, kamu mesti berdiri di sini, kamu mesti memposisikan pasukan kamu di sini, yang ini di sini, saudara. Ya, itu bicara tentang kematangan, itu bicara tentang sebuah strategi yang terencana. Nah, ini titik ini yang dimana kita seringkali nggak ada. Lalu kemudian ketika kita gagal, saudara, maka kita kemudian dengan mudahnya menyalahkan Tuhan. Ketika kita gagal, lalu kemudian kita dengan mudahnya menyalahkan Tuhan, mengatakan Tuhan nggak sertai saya. Tapi ternyata bagian ini, saudara, ini bukan bicara tentang penyertaan Tuhan, tapi ini bicara tentang setelah penyertaan Tuhan, setelah perkenanan Tuhan ada sama kita, maka hal yang kedua ini penting, saudara. Apa itu? Sebuah strategi, sebuah kematangan. Kayak saudara, ya, kayak bapak ibu ya, khususnya ibu, jago bikin kue, ya, bagus, enak, saudara. Enak. Tapi kemudian bukan cuma tentang enaknya, bukan tentang bisanya bikin kue. Kalau kita bicara bisnis ya sudah, maka langkah selanjutnya adalah apa? Packingnya mau seperti apa? Yang selanjutnya yang kita mesti pikirkan, masarnya kemana? Iya kan? Kita mau jual kemana? Ya, kalau kita cuma jualin ke teman lama-lama bosan. Nah, ini sesuatu yang terencana dengan matang. Ini sesuatu yang sesuatu yang matang. Ya, strategi yang betul-betul dipikirkan secara utuh. Kenapa? Karena ini kalau tidak dipikirkan, tidak direncanakan, wah gampang digagal. Nah, berapa banyak kali kita digagal? Kenapa? Karena rencana kita bukan strategi yang matang. Kita sembrono, kita asal-asalan, asal jalan, asal maju. Ngerasa bisa, ngerasa mampu. Nah, itu yang sering kali gegabah. Dalam sejarah peperangan terlalu banyak pasukan-pasukan yang kuat kalah. Kenapa? Dikalahkan oleh apa? Strategi musuh yang hebat. Perang itu bukan tentang banyaknya pasukan. Perang itu bukan cuma tentang senjata yang dibawa, tetapi apa? Perang itu bicara tentang sebuah strategi yang matang. Orang yang punya strategi yang matang, wah hebat. Nah, ini yang kita seringkali abaikan. Kita selalu bilang Tuhan pasti menolong saya, Tuhan menyertai saya. Tapi kemudian langkah selanjutnya kita tidak memikirkan dengan matang apa-apa yang harus, langkah-langkah apa yang harus dikerjakan. Kita tahu sudah ada berkat Tuhan menyertai kita, tetapi tidak kalah penting untuk apa? Kita merancang, saudaraku, ya. Kita merancangkan segala apa yang kita kerjakan dengan matang, dengan strategi yang bagus. Kita lupa bagian ininya di situ. Makanya Ayub juga bilang sama kita, bukankah hidup ini manusia itu harus bergumul di bumi? Dalam terjemahan yang lain dibilang begini, bukankah manusia itu harus berperang di bumi? Manusia itu berperang di bumi. Perang, sekali lagi saya katakan, perang itu bukan tentang banyaknya pasukan. Perang itu bukan tentang senjata apa yang saudara bawa, tapi perang lebih penekanannya kepada
kepada strategi apa yang saudara punya. Itu perang. Makanya apa saudara? Kita melihat Yoyada sudah merancang terlebih dahulu. Secara pelan-pelan dia kumpulkan pasukan. Secara pelan-pelan dia kumpulkan kekuatan. Dengan sembunyi-sembunyi. Dengan cara yang matang, saudara. Dengan sebuah strategi yang dikumpulkan, saudara. Ya, dipanggilnya juga bertahap. Dan berhasil. Jangan lupakan bagian ini. Kalau kita lupakan, kita abaikan bagian ini, lalu kemudian kita dengan bangganya bilang, Tuhan sudah menolong saya, Tuhan saya sudah berdoa, saya sudah libatkan Tuhan pagem. Tiap hari saya berdoa, saya bawakan rencana saya ke dalam tangan Tuhan, dan saya percaya ada damai, ada sukacita, dan saya percaya itu adalah tanda Tuhan pasti memberkati apa yang saya kerjakan. Amin, betul, betul. Tapi jangan lupa, saudara, bagian yang kedua ini saudara harus lakukan juga. Apa itu? Merancangkan segala sesuatu yang sudah mau kerjakan. Jadi kayak orang sih saudara nggak asal nembak. Saudara punya senjata, tapi kalau sudah nggak latih tanganmu, jarimu untuk menembak, karena menembak itu nggak gampang. Kita punya pistol, ternyata yang namanya menembak nih saudara, yang namanya menembak itu nggak gampang. Nggak asal tarik pelatuk lalu kemudian dor gitu. Tapi ada sesuatu yang, ada sebuah latihan, ada sesuatu yang apa ya, yang dibiasakan terlebih dahulu sampai apa? Ketika seseorang menembak sasaran tepat, kena gitu. Nah, kita punya senjata. Tapi berapa banyak kali kita tembak karena kita tidak terlatih, karena kita tidak berstrategi, kita tembak asal-asalan, dar, rugi. Kenapa? Karena pelurunya kebuang, tapi sasarannya nggak pernah kena. Tolong kita pagi hari ini baru sadar, ini sesuatu yang sepertinya apa ya, nggak rohani, tapi tidak. Saya melihatnya ini bagian daripada rohani. Itu adalah hal yang seperti Imam Yoyada lakukan. Hikmat itu adalah apa? Firman Tuhan katakan, Amsal berkata, saudara Salomo bilang begini, orang yang punya hikmat itu lebih daripada orang yang punya emas. Hikmat itu apa? Hikmat itu bisa berpikir jauh ke depan. Hikmat bisa apa? Dia bisa merancangkan segala sesuatu dengan matang. Itu hikmat. Hikmat bukan sesuatu yang sembarangan. Hikmat bukan sesuatu yang asal-asalan. Pengen maju jadi. Karena saudara akan gagal, saudara akan buang-buang waktu, saudara akan kecewa pada akhirnya. Kalau apa? Kalau kayak ini tidak seperti yang dilakukan oleh Yoyada. Asal ngomong, asal bicara, wah ya jadi ketahuan. Kalau dia tidak lihat, itu strategi itu bicara tentang pengamatan. Dia lihat di saudara. Yoyada dilihat siapa orang-orang yang berpihak sama dia. Itu butuh pengamatan. Itu butuh kehati-hatian. Karena ketika dia salah ngomong, wah ya udah langsung terbongkar rahasianya, rencananya ini untuk mengangkat apa saudaraku Yoas jadi raja, saudaraku terbongkar, mati. Ketahuan, tangkap saudara. Tapi dia amati dulu tiap-tiap orang. Ini orang sebetulnya berpihak di mana? Hatinya seperti apa? Bisa jadi mulutnya bagus, tapi hatinya enggak. Kalau dia tidak hati-hati, dia ketemu sama pengkhianat-pengkhianat. Yoyada memperhatikan satu persatu. Mana orang-orang yang tepat yang dia bisa rekrut. Ini nggak gampang. Kalau saya merenungkan ini saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Salah panggil orang, salah ambil orang, wah selesai. Karena rakyat dan seluruh tentara masih berpihak kepada Atalia. Takut kepada Atalia, nggak berani berontak sama Atalia. Ini saudara, ya jadi biarlah ini juga menjadi sebuah introspeksi buat kita
tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita mau lakukan, apa yang jadi rencana-rencana kita, bukan tentang kita sudah berdoa. Saya tidak menyingkirkan doa sama sekali, bukan, saudara. Doa itu buat saya sesuatu yang utama. Sampai kapanpun doa itu harus menjadi sesuatu yang utama buat kita. Ada amin, saudaraku. Dalam doa itu kita menyertakan Tuhan, dalam doa itu kita melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Tapi bagian yang selanjutnya tidak kalah penting. Direncanakan. Tidak kalah penting apa, saudara? Dibuat sebuah strategi yang matang, nggak sembrono, nggak asal-asalan. Sekali lagi, kalau sampai tidak ada asal-asalan, habis, terbongkar dan mati. Ada mati, saudara, Yoas mati, semua dibunuh. Yang karena dianggap sebagai pengkhianat. Tapi di sini kita melihat strategi itu matang dan pada akhirnya berhasil. Kita melihat bagaimana Yoas diangkat jadi raja yang berhasil dan disingkirkan kekuatan Atalia ini di tengah-tengah mereka. Tolong kita, saudara, supaya saya percaya di depan ya, rancangan Tuhan itu sempurna buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Rancangan Tuhan itu sempurna, tapi perhatikan langkah-langkah kita untuk mencapai sebuah rencana Tuhan yang sempurna juga. Langkah-langkah kita juga harus langkah-langkah yang sempurna. Langkah-langkah yang sempurna itu langkah-langkah apa? Ada salahnya. Tapi langkah-langkah yang sempurna itu apa? Langkah-langkah yang sudah dipikirkan secara matang. Makanya kita tahu ada yang namanya plan A, plan B, plan C, saudara. Artinya apa? Kalau plan A gagal, ada plan kedua, plan B. Kalau plan B gagal, ada plan ketiga, plan C. Orang kadang-kadang cuma memikirkan, lalu kemudian tidak matang. Waktu bentok, pum, band, nggak ngerti apa-apa, diserang. Saya pikir dalam pelayanan, dalam dagang, dalam hal kerja, dalam hal berbisnis, dalam apa-apa saja, itu sesuatu yang harus dipikirkan secara matang. Nggak sembrono, jangan asal-asalan, jangan gegabah, jangan mentang-mentang ada Tuhan. Ya, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan. Iya, saya percaya Tuhan tolong. Tetapi bagian ini, saudara, ya, kalaupun sampai Tuhan tolong ketika kita gagal, pada akhirnya apa? Kita nggak mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Yang harusnya hasilnya maksimal, akhirnya apa? Cuma setengah yang kita dapat. Hasilnya besar seharusnya, tapi apa? Ya betul, ada anugerah Tuhan, tapi apa? Hasilnya seada-ada. Tolong kita pagi hari ini supaya ke depan, saudara, kita bukan menjadi orang-orang yang sembrono. Ada amin, saudara. Kita bukan menjadi orang-orang yang nggak matang dalam berpikir. Gitu. Kita bukan orang-orang yang gegabah dalam bertindak. Ya, asal maju, ya, asal ngitung, bisa sih bisa, OMKS bisa. Selalu bahasa kita kaya bisa. Tapi akhirnya apa? Kenapa? Karena kita tidak matang, kita tidak berstrategi yang serius, dalam berpikir yang serius, maka gagal pada akhir atau tidak maksimal hasil yang kita dapat. Dan tolong setiap kita, saudara, karena saya percaya hari-hari ke depan masih ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada amin, saudara. Masih ada kebaikan Tuhan, masih ada kemenangan hebat. Ya, ada kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan mau berikan kepada saya, kepada Bapak Ibu saudara, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam karir. Ke depan itu masih ada hal-hal yang luar biasa. Tapi perhatikan hal yang kedua itu. Setelah engkau berdoa, puji Tuhan, engkau sudah libatkan Tuhan, engkau sudah menyertakan, menghadirkan Tuhan dalam setiap rencanamu. Tapi bagian yang selanjutnya tidak kalah penting. Perhatikan, harus matang dalam bertindak.
harus matang dalam berpikir, harus matang dalam berkata-kata, harus matang dalam setiap rencana-rencana. Bapak sih tolong. Dan nanti pada akhirnya seperti Yoyada, saudara, hasilnya maksimal yang dia dapatkan, hasilnya memuaskan, saudara. Dan itu juga yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita menyembah Tuhan.